فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد. Insyaallah pada malam hari ini kita masuk pada bab berikutnya, lanjutan, yaitu bab nomor yang ke-8, yaitu adalah bab la'anallahu man la'ana walidayh. Bab la'anallahu man la'ana walidayh. Allah melaknat seseorang yang melaknat kedua orang tuanya. Ya, saya ulangi, bab yang ke-8, Allah melaknat seseorang yang melaknat kedua orang tuanya atau salah satunya. Ya. Dan nomor hadisnya adalah nomor hadis yang ke-17. Bab ke-8 ini hanya satu hadis saja. Langsung kita baca hadisnya. Di sini diceritakan dan dikisahkan bahwasannya sahabat yang bernama Abu Tufail, Abu At-Tufail atau bernama asli Amir bin Wathilah bin Abdillah Al-Laythi Al-Kinani, dia menceritakan qala su'ila Aliyun. Dia bercerita pernah suatu ketika Ali bin Abi Thalib, yang mana saat itu ia menjadi Amirul Mukminin menggantikan Sayyidina Utsman bin Affan. Amirul Mukminin Ali ditanya oleh seseorang. Pertanyaan adalah hal khassakumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi syai'in lam yakhussahu bihin nas sakafatan. Ya. Jadi artinya, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah mengistimewakan sesuatu untuk kalian? Kalian di sinilah maksudnya para sahabat atau khusus kepada Ali bin Abi Thalib saja. Ya. Jika mengarah kum di sini untuk makna secara umum berarti untuk seluruhnya, karena antum di sini dhamirnya dengan kum, yaitu untuk kalian. Tapi jika yang dimaksud Abu Tufail adalah kalimat penghormatan, karena kita bisa menyebut seseorang secara tunggal dalam bahasa Arab tidak dengan anta, tapi dengan antum. Itu namanya penghormatan. Jika kepada orang yang lebih tua, jika kepada orang yang dianggap tokoh masyarakat, sesepuh dan seterusnya, maka panggilannya dengan antum, tidak dengan anta. Anta itu dengan yang sebaya atau dengan yang lebih kecil. Ya. Jadi di sini karena Ali adalah Amirul Mukminin, Abu Tufail itu salah seorang sahabat yang junior, maka dia bertanya dengan hal yakhussukum An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bi syai'in. Apakah dulu Nabi pernah mengistimewakan sesuatu untuk engkau Amirul Mukminin? Ya. Yang mana tidak Nabi istimewakan untuk manusia selain engkau. Ya, jadi Nabi khususkan untuk Ali.
Maka Ali menjawab, qala ma khassana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syai'in lam khussa bihi nas. Tidak pernah Rasul mengistimewakan kami. Ya, tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan sesuatu untuk kami dan tidak diberikan kepada yang lain, illa, kecuali, ada berarti. Jadi memang orang Arab biasa menyebut untuk sesuatu yang sangat sedikit itu dengan kecuali. Ya, awalnya dikatakan enggak ada kecuali, berarti ada. Hanya saja sangat sedikit. Ya, di sini dikatakan illa ma fi qirabi saifi. Rasul enggak pernah mengistimewakan aku, tapi pernah sekali ini Rasul memberikan tulisan khusus kepadaku, dimasukkan ke dalam sarung pedangku. Qirab itu sarung pedang. Saif itu pedang. Ya, summa akhraja, dari sarung pedangnya Ali, maka Ali keluarkan sahifah. Sahifah itu lembaran. Ya. Fa idza fiha maktubun, dan di lembaran tersebut tertulis. Tulisannya adalah la'anallahu man dhahaba li ghairillah. Ya, ada 4 kalimat. Kalimat laknat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa agar 4 golongan ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, la'anallahu man dhahaba li ghairillah. Semoga Allah melaknat orang yang menyembelih tidak dengan nama Allah. Ya. Yang kedua, la'anallahu man sariqa manaral ard. Semoga Allah melaknat orang yang mencuri tanda-tanda batasan tanah. Ya, yang dimaksud mencuri tanah orang, karena biasanya kan ada patoknya, ada batasannya, digeser dan seterusnya. Yang ketiga, la'anallahu man la'ana walidayh. Semoga Allah melaknat orang yang melaknat orang tuanya, atau semoga Allah melaknat anak yang melaknat orang tuanya. La'anallahu man awa muhditsan. Dan yang terakhir, yang keempat, semoga Allah melaknat orang yang melindungi kriminal. Ya, orang yang melindungi kriminal, perbuatan maksiat atau perbuatan jahat yang madaratnya bisa menyebar kepada orang lain, tapi dibiarkan oleh orang ini. Dianggap dia sama saja menolong kemaksiatan itu tersebar, menolong agar kerugian itu semakin luas lagi. Disebabkan dibiarkan. Bahasa sekarang itu orang dia melakukan pembiaran. Nah itu. Orang yang seperti ini ikut dilaknat oleh Allah. Jadi ada 4 hal ya. Nah, jadi poin yang ketiga inilah yang kita masukkan dalam bab ke-8, yaitu Allah melaknat anak yang melaknat orang tuanya. Nah, ini poin yang ketiga tadi. Ya. Nah, sebelum kita lihat syarahnya, maka kita perlu mengetahui dan mengenal lebih jelas tentang perawi tadi yang bernama Abu Tufail. Sahabat yang bernama Abu Tufail, nama aslinya tadi Amir bin Wathilah bin Abdillah Al-Laythi Al-Kinani Al-Hashimi. Dia adalah sahabat Nabi yang junior. Artinya, dia berjumpa dengan Nabi itu tidak begitu lama. Diceritakan dia itu baru lahir di tahun ketiga Hijriah. Tahun di mana Rasulullah SAW bersama dengan para sahabatnya itu dalam perang Uhud. Pada tahun kedua. Jadi kalau Nabi SAW itu wafat di tahun ke-11, bisa kita katakan sahabat yang satu ini hanya berjumpa dengan Nabi 8 tahun kurang. Ya, tidak genap sampai 8 tahun. Ya, atau ya untuk menggenapkan katakanlah langsung 8 tahun. Nah, tapi sahabat Abu Tufail ini banyak berguru kepada sahabat yang lebih senior. Maka dia sering mendengar hadis, sering meminta juga hadis dari beberapa sahabat, di antaranya Abu Bakar, di antaranya juga Umar, di antaranya juga Ali bin Abi Thalib seperti yang diceritakan oleh dia, Mu'adz bin Jabal dan sahabat-sahabat lain ridwanullahi taala alaihim. Ya. Nah, kemudian
para ulama sepakat sahabat Nabi yang paling terakhir wafat seluruhnya itu adalah sahabat Nabi yang bernama Abu Tufail. Ya. Dia wafatnya di Mekkah. Maka para ulama sepakat Abu Tufail sahabat yang paling terakhir wafat di antara seluruh sahabat yang domisilinya di Mekkah. Tapi ternyata ketika dia wafat dilihat yang di Madinah, dilihat yang di Kufah, dilihat yang di Basrah, dilihat yang di Syam, dilihat yang di Mesir, dilihat yang di Yaman, udah nggak ada lagi sahabat. Berarti dialah orang atau sahabat yang paling terakhir wafat. Dengan wafatnya maka berhentilah ya zaman sahabat. Ya. Diceritakan bahwasannya beliau itu wafat karena umurnya panjang ya, tahun ke-110 Hijriah. 110 Hijriah ternyata kalau dilihat-lihat Khulafaur Rasyidin sudah habis karena berhenti di Ali bin Abi Thalib, dan saat itu ya di zaman Ali bin Abi Thalib sudah tahun ke-41 Hijriah habis. Dari Ali tampuk kepemimpinan beralih kepada putranya yang bernama Al-Hasan. Ya, itu juga hanya 6 bulan saja beliau. Jadi di tahun 41 Hijriah Khulafaur Rasyidin yang 5 Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan Al-Hasan. Karena harus kita ikutkan Hasan ini. Kalau tidak diikutkan maka nggak sesuai ramalan Nabi ketika Nabi bersabda tentang Khulafaur Rasyidin yang sesuai dengan manhaj Nabawi atau manhaj nubuwah, yaitu selama 30 tahun. 30 tahun dihitung dari bulan Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah, tahun Rasulullah SAW wafat. Ternyata kalau hanya sampai dengan Ali bin Abi Thalib belum genap 30 tahun, masih kurang 6 bulan lagi, setengah tahun lagi. Maka setelah dari Ali beralih ke siapa? Al-Hasan. Ternyata Al-Hasan memberikan tampuk kepemimpinan kepada siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan, demi bersatunya dua kelompok besar kaum muslimin yang saat itu berseteru. Ya, ternyata ketika ia berikan genap 30 tahun persis seperti yang diramalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan sabda Nabi itu benar adanya dan sesuai dengan wahyu dari Allah. Setelah dari Muawiyah, ini berarti Bani Umayyah yang pertama ini. Ya, Amirul Mukminin yang pertama dari Bani Umayyah itu Muawiyah. Kemudian pindah ke putranya yang kedua, Yazid bin Muawiyah. Pindah lagi ke cucunya Muawiyah, namanya Muawiyah juga. Jadi khalifah yang ketiga Muawiyah bin Yazid bin Muawiyah. Yang keempat pindah ke namanya Marwan bin Al-Hakam. Ya, sepupunya Muawiyah. Sepupu jadi pindahnya. Ya, dari Marwan pindah ke Abdul Malik yang kelima. Dari yang Abdul Malik dia punya putra namanya Al-Walid, itu yang keenam. Yang ketujuh Sulaiman bin Abdul Malik, dan yang kedelapan Umar bin Abdul Aziz. Keturunannya Umar bin Al-Khattab. Di zaman Umar bin Abdul Aziz inilah sahabat Nabi yang bernama Abu Tufail wafat. Ya, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada sih sebagian yang mengatakan sebelum tahun 110, tapi umumnya jumhur mengatakan kebanyakan di tahun 110 Hijriah. Jadi dia ini termasuk Syiah. Syiah yang saya maksud bukan Syiah yang sekarang ya. Syiah yang dimaksud itulah pengikut setianya Ali bin Abi Thalib. Jadi semenjak Ali itu menjadi khalifah, sahabat Abu Tufail itu selalu ngikut bersama dengan Ali. Ya, berseberangan dengan sahabat yang bernama Muawiyah. Setelah Ali wafat, maka dia tidak lagi tinggal di Kufah. Maka dia balik ke Madinah. Nah, maka wafat beliau di sana. Setelah Sayyidina Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh siapa? Anda tahu? Ibnu Muljam laknatullahi alaihi. Semoga Allah melaknat dia. Nah, ini namanya melaknat orang yang telah membunuh sahabat dan kekasih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang bisa kita ambil kesimpulan dari hadis ini adalah yang pertama,
bahwasannya pencatatan hadis itu sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Karena kan tadi Ali ditanya, ada nggak Rasul mengkhususkan sesuatu untuk engkau yang tidak diberikan kepada yang lain? Kata Ali, oh nggak ada. Oh tapi ada satu. Dibuka itu dari sarung pedangnya, ada kertas sahifah tadi. Tertulis di situ, Rasulullah SAW melaknat 4 orang. Nah, di sini menunjukkan catatan ini sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Banyak orang yang bertanya-tanya, kapan sih mulai tercatatnya sabda Nabi Muhammad SAW? Orang kalau ditanya kapan dicatatnya Al-Quran atau dituliskan, orang banyak yang tahu. Ya di zaman Nabi sudah ditulis. Tapi kalau hadis, gak banyak orang yang tahu. Maka hadis ini menunjukkan yang pertama, bahwasannya pencatatan hadis Nabi SAW, pencatatan sabda beliau itu sudah ada sejak zaman beliau. Wabil khusus, ada salah seorang sahabat yang rajin betul dan getol banget itu menulis dan mencatat apa yang Nabi ucapkan dan apa yang Nabi kerjakan. Siapa sahabat tersebut? Namanya Abdullah bin Amr bin As. Pernah kita ceritakan sebelumnya. Putranya Amr bin As. Kata Abu Hurairah dulu, ya, ada orang, aku adalah orang yang paling banyak menghafal hadis Nabi SAW. Perkataan beliau itu bukan bentuk kesombongan, tapi ingin memperingatkan kepada para tabi'in generasi yang tidak berjumpa dengan Nabi SAW. Kalau ingin tahu hadis Nabi, datang kepadaku. Ya. Maka kata Abu Hurairah, tapi ada satu orang yang menyaingi diriku dalam urusan hadis. Kalau dia mencatat, kalau aku tidak mencatat. Baru Abu Hurairah cerita, kenapa beliau kok bisa hafalannya kuat banget. Ternyata beliau mendapatkan mukjizat dari Nabi SAW. Ya, Nabi perintahkan yang mau meletakkan burdahnya di depanku, ya, dalam majelis ini. Kemudian usai selesai majlis itu habis, maka ia kenakan lagi burdah atau mantelnya. Setelah itu dia tidak akan pernah lagi lupa dengan apa yang aku sabdakan. Maka Abu Hurairah langsung lepas mantelnya, diletakkan ke depan. Kemudian Rasulullah SAW sampaikan sabdanya, ceramah, berikan tausiah. Maka setelah selesai langsung Abu Hurairah pakai. Kata Abu Hurairah, semenjak itu aku nggak pernah lupa lagi dengan sabda Nabi, tanpa dicatat. Nah, tapi pesaingku ada yang banyak juga meriwayatkan hadis. Namanya Abdullah bin Amr bin As, tapi dia mencatat. Nah, Abdullah bin Amr bin As cerita, dan cerita ini menunjukkan memang pencatatan sabda Nabi itu sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Dia cerita, kuntu aktubu kulla syai'in asma'ahu min Rasulillah SAW. Dulu aku itu catat semua yang aku dengar dari lisan Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Wa uridu hifdzah, karena aku sangat ingin menghafal. Nah, ini menunjukkan supaya kita mudah menghafal, dicatat. Kata Imam Asy-Syafi'i, ilmu itu seperti apa? Hewan buruan. Ya, maka aneh kita udah capek-capek berburu, kita tangkap terus kita tidak ikat. Kenapa? Nanti dia akan lari. Dan ikatannya itu adalah Alkitabah, yaitu menulis. Fanahatni Quraisy, kata Abdullah bin Amr bin As, tapi banyak sahabat kalangan muhajirin atau orang-orang Quraisy melarangku. Apa komentar mereka? Abdullah atau Ibnu Amr, sesungguhnya Nabi SAW itu manusia biasa. Kadang Nabi itu marah, ya, kadang Nabi tidak marah. Pokoknya Nabi itu ada unsur manusiawinya. Kami khawatir kalau kau catat semua yang Nabi sampaikan, nanti ada pembicaraan yang tidak pantas untuk dikenang dan dicatat. Maka Ibnu Umar berhenti mencatat. Tapi Ibnu Umar ingin tanya sallallahu alaihi wasallam, fadzakatu dzalika li Rasulullah SAW. Maka dia pun mengadu kepada Nabi dan ceritakan tentang itu. Apa komentar Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi bersabda, "Uktub." Jangan dengerin mereka. Tulis saja. Ya, fa wallazi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di genggamannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma kharaja minhu illa haq." Nabi sampai memberikan isyarat kepada lisannya.
tidaklah yang keluar dari sini, dari lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan adalah hak kebenaran. Maksud Nabi, aku memang manusia, bisa marah, bisa tidak. Tapi marahku juga adalah bagian dari wahyu. Nah ini, jadi pencatatan sabda Nabi sudah ada di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, di sini Rasulullah SAW melaknat 4 golongan. Sekarang kita perlu bertanya, apa sih makna laknat? Ya, laknat itu adalah ib'adullahi abdahu min rahmatih. Ib'ad itu adalah Allah menjauhkan hambanya dari rahmatnya. Rahmat Allah. Jadi kalau ada hambanya yang sudah dilaknat oleh Allah, tandanya Allah tidak menghendaki kebaikan untuk hamba tersebut. Hamba tersebut sudah Allah jauhkan dari rahmat Allah. Sedangkan kita tahu, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Allah sudah menetapkan rahmatku itu meliputi segala sesuatu. Orang kafir saja dapat rahmat Allah. Orang munafik pun dapat rahmat Allah. Jika kalau bukan karena rahmat Allah, itu terbuka aib dan borok-boroknya orang munafik yang selama ini mereka sembunyikan. Kedengkian mereka kepada kaum muslimin. Ya, bisik-bisikan, isu-isu yang mereka sebarkan, berita hoax yang mereka sebarkan. Rasa bahagianya mereka ketika ada kaum muslimin tertimpa musibah. Kan orang munafik begitu. Ya, kalau bukan karena rahmat Allah, itu Allah buka borok mereka. Aib mereka terbuka. Tapi Allah Maha Rahmat. Allah disebut dengan Ar-Rahman dalam Asmaul Husnanya. Yang Allah yang meliputi muslim maupun non-muslim. Manusia maupun hewan, tumbuhan dan benda mati, semuanya mendapat rahmat Allah. Tapi Allah disebut dengan Rahim. Ini adalah rahmat yang khusus bagi hamba Allah yang beriman. Jadi yang dimaksud Allah melaknat seseorang yang melaknat orang tuanya, artinya apa? Allah tidak akan memberikan rahmatnya kepada anak yang suka melaknat orang tua. Yang dimaksud dengan melaknat orang tua itu apa? Mencaci maki orang tua, mencela orang tua, menjelek-jelekkan orang tua. Terkadang orang tuanya itu dijelek-jelekkan, ya, di depan orang lain. Ya, terkadang ia bisik-bisik kepada orang lain tentang aib-aib milik orang tuanya. Itu salah satu bentuk yang disebut dengan melaknat orang tua. Ya. Nah, di sini kemudian juga kita lihat la'anallahu man zahaba li ghairillah. Nah, ini poin yang pertama dari Nabi SAW. Allah melaknat seseorang yang menyembelih binatang, ya, tapi tidak memakai nama Allah. Kenapa? Itu namanya syirik. Ya, baik mempersembahkan maupun menyebutkan nama dan niat ketika menyembelih, itu semuanya harus untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka di surat Al-An'am ayat 162 yang sudah banyak kita hafal, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Makna nusuk itu dua. Ada makna khusus, ada makna umum. Kalau makna khusus itu adalah sembelihanku. Mau menyembelih ayam, ucapkan basmalah. Disunahkan tambahkan wallahu akbar. Untuk menyembelih kambing, menyembelih apalagi banyak hewan-hewan yang dihalalkan oleh Allah, maka ucapkan dengan nama Allah. Dan ingat, ini adalah bentuk ritual dan ibadah. Maka sering saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, kurban itu bukan syarat dengan makna sosial. Sosial itu hanya mengikut. Tapi sesungguhnya kurban itu syarat dengan makna ritual. Kenapa? Makanya dalam Islam diperintahkan ada beberapa adab. Di antara adabnya untuk apa? Sebelum memulai itu diasah terlebih dahulu setajam-tajamnya dan jangan di depan si hewan. Sampai memperhatikan sebegitunya. Kalau memang kurban itu hanya sosial saja,
yang akan diurus oleh Islam itu masalah bagi-bagi dagingnya. Tapi ternyata Islam lebih konsen kepada apa? Penyembelihannya. Oh, diasah dulu. Kemudian apalagi? Dihadapkan lehernya ke kiblat. Bukan kepalanya, tapi lehernya. Artinya lehernya itu diarahkan ke arah barat. Berarti kepalanya kan kita tarik agar lebih menegang itu lehernya. Kemudian kaki-kakinya itu dihadapkan ke barat juga, ujung-ujung kukunya itu. Ya. Kemudian dimiringkan ke arah kiri. Kalau manusia tidur ke arah kanan. Agar apa? Memudahkan penyembelihan dengan tangan kanan. Kalau dia dimiringkan ke kanan, susah kita pakai tangan kanan. Ya. Nah, ini kan konsen banget Islam dalam urusan penyembelihan. Terus diajarkan itu pakai basmalah, wallahu akbar, bismillahi wallahu akbar, disunnahkan menyebutkan dari siapa. Ya, pahalanya dialamatkan untuk siapa? Untuk keluarga dan seterusnya. Nah, ini kan bukti bahwasannya yang namanya penyembelihan itu adalah masalah ritual. Maka ini bukan masalah main-main, walaupun kelihatannya remeh. Ya, kalau kita menyembelih bukan karena Allah, maka dia telah syirik dan termasuk syirik yang akbar. Ya, dulu Al-Imam Syafi'i itu pernah dites, ya, oleh sekelompok ulama yang nggak suka dengan beliau. Karena ini ustadz masih muda, karena ini kiai masih muda, baru akan viral, baru akan populer nanti. Maka ustadz-ustadz yang senior, ya, kiai-kiai yang senior, ulama-ulama yang senior itu dengki kepada seorang Syafi'i. Ya, maka diajukan kepada beliau banyak, ya, rentetan pertanyaan, dan itu di hadapan Khalifah Harun ar-Rasyid. Tapi Syafi'i jawab semua dengan kecerdasannya. Tidak lama, tidak perlu buka-buka kitab, karena memang seorang Asy-Syafi'i itu sangatlah cerdas. Orang kata gurunya Imam Malik lagi berhalangan ngajar. Ya. Kemudian apa yang terjadi? Asy-Syafi'i ngajarin murid-muridnya Imam Malik. Padahal di Masjid Nabawi itu, Pak, kan Masjid Nabawi itu banyak tiang-tiang. Dan tiang yang satu itu adalah simbol dari ulamanya. Oh, tiang ini tiangnya Imam Malik. Gak ada yang berani, Pak, ngajar di tiang tersebut. Itu khusus buat imam Daril Hijrah, sebutan daripada Imam Malik. Imamnya penduduk Daril Hijrah, penduduk Madinah, tempat hijrah Nabi Muhammad SAW. Imam Syafi'i yang masih muda ngajarin murid-muridnya Imam Malik. Ya, ketika Imam Malik tahu bahwasannya Syafi'i yang menggantikannya, dan Imam Malik ridho dengan itu karena memang tahu Syafi'i itu cerdas dan murid unggulnya dia. Maka akhirnya apa yang terjadi? Seorang Malik memberikan tulisan di tiangnya, man arada bi ilmin nafis fa alaihi bi Muhammad ibn Idris. Artinya apa? Barang siapa yang menginginkan ilmu yang sangat-sangat berharga, hendaklah datang ke Muhammad bin Idris. Siapa itu? Asy-Syafi'i. Nama aslinya Muhammad. Ya, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ya, maka Syafi'i cerdas. Ketika ditanya di hadapan para kerumunan ulama, di antara pertanyaan yang diajukan kepada dia, ma qauluka fi rajulin dzabaha syatan fi manzilih, thumma kharaja fi hajatin fa'ada wa qala li ahli kulu antumus syata faqad harumat alayya faqala ahluhu alaina kadzalik. Ditanya, Syafi'i muda, kiai muda, gitu kan? Bagaimana pendapatmu tentang kok ada orang dia sudah nyembelih kambing. Setelah disembelih, dia keluar. Ya, dia tinggalkan kambing yang sudah disembelih itu bersama dengan keluarganya di rumah. Pulang-pulang dari luar, datang kepada keluarganya, dia berkata, kalian makan nih kambing, karena kambing ini sudah menjadi haram bagiku. Ya, kata si laki-laki ini kepada istri dan anaknya. Maka ditanya Syafi'i, kenapa kok bisa orang itu seperti itu? Maka Syafi'i menjawab, apa jawabannya? Sesungguhnya laki-laki tersebut dia menyembelih bukan dengan nama Allah. Dia masih musyrik tadinya. Setelah dia sembelih, dia keluar, ingin
ya, memenuhi hajatnya, mungkin beli sesuatu atau dia terpikir apa, sampai di luar dia tergugah mendapat hidayah, masuk Islam. Dan dalam Islam diharamkan memakan binatang yang disembelih bukan dengan nama Allah. Maka pulang-pulang dia berkata kepada keluarganya yang belum masuk Islam, ini kalian makan, karena sekarang daging ini yang awalnya aku yang sembelih sudah menjadi haram bagiku. Tiba-tiba keluarganya juga berkata, yaudah kami pun juga tidak mau makan karena ini sudah menjadi haram bagi kami. Kata Syafi'i, setelah itu keluarganya juga masuk Islam. Cerdas nggak Pak jawabannya? Sampai bisa jawab kayak begitu coba seorang Syafi'i. Nah, ini menunjukkan hewan yang disembelih walaupun hewannya halal, walaupun hewannya sangat-sangat dianjurkan untuk dimakan, maka kalau bukan dengan nama Allah tidak halal bagi kita umat Islam. Kemudian Rasul melaknat juga orang yang merampas tanah orang lain, Pak. Hati-hati. Zaman dulu mah ya, itu sawah-sawah, ada petak-petak, ada patoknya, paling digeser doang patoknya. Zaman dulu begitu. Zaman sekarang lebih canggih, itu ngerampas tanah orang lain. Kadang pun ngerampas ya jalanan milik umum, rumahnya di depan jalan. Sudah jelas itu batas, itu jalan umum dan batas rumahnya, bikin pagar besi agak keluar sehingga ngambil jatah ya jalanan umum. Ini termasuk yang namanya merampas tanah orang lain. Apalagi Pak, apalagi setiap yang lewat itu nggak suka dan sumpah serapah kepada orang tersebut. Ingat doa orang yang dizolimi itu mustajab. Tidak ada pembatas antara Allah dengan doa tersebut. Langsung naik ke atas langit dan Allah ijabah. Bayangkan berapa orang yang dia zolimi. Ya, bayangkan 1 jengkal saja Pak. 1 jengkal. Bukan 1 meter. Bukan 2 meter. 1 jengkal saja kata Nabi SAW. Ayyuma rajulin zolam. Siapapun seseorang yang dia zolim. Shibron, 1 jengkal. Minal ard, 1 jengkal tanah dia ambil padahal milik orang lain. Kallafahullahu an yahfirah. Nanti di hari kiamat Allah akan membebankan dia. Untuk apa? Tanah yang ia rampas itu harus dia keruk. An yahfirah. Hatta yablugha sab'a aradin. Sampai Allah perintahkan dikeruk terus sampai lapisan tanah yang ke-7. Belum sampai lapisan yang ke-7, belum disuruh berhenti. Setelah sudah dikeruk sesuai dengan yang ia rampas. Kalau cuma sejengkal, ya, kedalamannya 7. Kemudian kata Nabi, dikalungkan ke lehernya. Ya. Hari kiamat, Pak. Di akhirat itu kita tuh sudah banyak beban, benar enggak? Beban hisab, ya. Beban menunggu catatan amal, beban menunggu keputusan dari Allah, beban untuk melewati sirat. Masih mau ditambah lagi dengan ini nih. Yaitu gara-gara merampas tanah orang lain, maka nanti di yaumil qiyamah Allah akan lilitkan itu ke lehernya. Bayangkan kalau 1 meter. Bayangkan kalau rampasannya berapa? Hektaran. Luar biasa. Maka dia telah menambah rumit lagi nanti urusan di akhirat. Summa yutawwaqahu yaumal qiyamah. Jadi nanti Allah akan lilitkan hatta yafsila bainan nas. Sampai nanti Allah memberikan keputusan kepada manusia. Berarti itu nanti ketika di padang mahsyar itu dililitkan. Sampai nanti Nabi SAW itu yang bersujud di bawah arsy meminta agar Allah memberikan hak syafaat untuk beliau. Baru setelah itu kita bisa bergeser dari tempat itu. Saat itu menunggu dan penantiannya 1 hari senilai dengan 1000 tahun. Orang yang merampas tanah, nah itu dia ditambahkan lilitan itu di lehernya. Ya, nauzubillahi min zalik. Ya. Kemudian yang berikutnya, Allah melaknat orang atau anak yang melaknat orang tua. Di antara tadi bentuk laknat kepada orang tua, mencaci maki orang tua. Kita itu kadang lihat Pak anak sekarang, ya Allah. Orang tuanya sudah putih rambutnya, sudah tidak mampu bergerak, ya, maksudnya bergerak secara normal. Ya, itu dikatakan orang tua penyakitan. Ya Allah. Ya, enggak ingat apa dulu waktu dia kecil, siapa yang mengasuhnya?
Padahal orang tuanya saja nggak pernah itu ngejek dia ketika dia masih kecil. Bocah kecil, ya nggak bisa gerak, nggak pernah. Ya, justru orang tua kita ketika kita mengencinginya masih ketawa, bahagia. Ternyata anaknya semakin pintar. Giliran orang tuanya ngompol ketika sudah tua di kasur anaknya, malah anaknya mencaci maki orang tua. Nah, di antara bentuk caci maki kepada orang tua yang kadang tidak disadari, ini hati-hati. Yaitu apa? Mencaci maki atau mencela orang tua orang lain. Ya, orang lain, ya, si A dengan si B. Si A mencela dan mencaci orang tua si B. Ya, nama orang tuanya, ya, misalkan nggak usah dikenam ya, pakai inisial si C lah. Dikatakan, tuh bapakmu si C tuh begini begitu. Ya, apa yang terjadi? Pasti si B ngebales ngejelekan orang tua si A. Maka Nabi sampaikan, minal kabair. Kabair, Pak, ini bukan dosa kecil, dosa besar. Ya, anak-anak remaja saya sering melihat itu. Dulu saya ketika masih di usia remaja, itu teman-teman biasa mencela, menjelek-jelekan orang tua orang lain, orang tua temannya sendiri. Ya, dikatakan apa? Orang tuanya tukang sampah, orang tuanya ini itu, orang tuanya ini disebutkan. Maka dia nggak terima sebagai anak. Maka supaya dia puas, dia pun balik mencela orang tua dari temannya yang telah mencela orang tuanya. Kata Nabi, itu minal kabair, di antara dosa besar. Syatmur rajul walidai, seseorang yang mencela orang tuanya sendiri. Sahabat terheran-heran ketika Nabi bersabda begitu. Ya Rasul, emang mungkin ada anak mencela orang tua? Kata Rasulullah SAW, iya, na'am. Caranya bagaimana? Ya subbu abar rajul, yaitu dia mencela, mencaci orang tua dari temannya. Kayak subbu abahu, maka dia pun membalas, ya, mencaci maki orang tua dari orang yang telah mencacinya. Ya. Kemudian yang terakhir, la'anallahu man awa muhdisan. Nah ini, Allah juga melaknat orang-orang yang membantu terjadinya kemaksiatan. Ya, hati-hati. Ini namanya ta'awun alal itsmi. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang kedua dari surah Al-Maidah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong-menolong itu dalam urusan kebaikan dan ketakwaan. Ya, donasi untuk masjid, donasi untuk sijum, donasi untuk anak yatim, donasi untuk ini. Ayo mari kita bersinergi. Namanya ta'awun 'alal birri. Tapi di antara yang Allah laknat adalah ta'awun 'alal itsmi, tolong-menolong dalam keburukan. Ketika ada orang yang bermaksiat, dibiarkan saja. Padahal dia tahu, tidak mau melakukan nahi mungkar. Kenapa? Ketika ia diam, sama saja ia mengizinkan terjadinya kemaksiatan tersebut. Dan satu orang yang diam, menambah lagi orang yang diam berikutnya. Menambah lagi orang yang diam berikutnya. Maka menjadi satu masyarakat mungkin diam saja menganggap itu hal yang lumrah. Dan kalau sudah seperti itu, kata Nabi SAW, tinggal nunggu azab Allah, yang mana azabnya meliputi semua manusia, baik yang ahli ibadah maupun ahli maksiat. Hanya saja nanti yang ahli ibadah akan Allah bangkitkan sesuai dengan niatnya. Ya, inilah yang bisa kami sampaikan berkaitan dengan hadis nomor yang ke-17.